تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih membahas tentang beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholatul lail, yaitu sholat malam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, lan saking Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna nabiyya, saat temane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawuh sapa Kanjeng Nabi, ayyuhan nas ayyuhan nas, he menungso, afshu nyebarno sapa sira kabeh assalama ing assalam, assalama ing salam, wa at'imu lan paringo mangan sapa sira kabeh at'ama ing panganan, wa sallu lan padha salata sapa sira kabeh bil laili ing dalem wektu wengi, wan nasu lan utawi menungso iku niyamun turu, tadkhulu mongko mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga bisalamin kelawan selamat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afshu assalam, sebarluaskanlah salam, wa at'imu at-ta'ama, dan berikanlah makanan, wasallu dan salatlah bilaili, pada waktu malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia mereka sedang tidur, tadkhulu al jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maksudnya bisalam itu dengan tanpa azab. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang tata cara atau tips agar kita bisa masuk surga dengan tanpa azab. Nah, tentu saja setelah seseorang itu menjalankan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang setelah dia beriman dan berusaha menjalankan apa yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan, kemudian dia melakukan hal-hal ini, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Bukan tanpa itu. Sebab kalau iman itu sudah jelas, dia adalah dasar. Iman itu adalah dasar dan syarat dari diterimanya amal soleh. Sementara menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang haram, itu juga hal yang paling mendasar, karena itu sesuatu yang wajib. Sementara amalan yang kita sebut itu adalah amalan sunnah. Karena itu amalan sunnah di sini akan fadilahnya, keutamaannya itu akan didapatkan manakala seseorang itu beriman dan dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, jangan sampai seseorang itu memahami, ada orang gak pernah sholat misalnya, gak sholat 5 waktu, gak pernah belajar ilmu agama, kemudian dia juga imannya pun gak benar,
Kemudian dengan menjalankan 3 itu, kemudian masuk surga tanpa azab. Dia dengan menyebarkan salam kemana-mana, dia assalamualaikum, ke sana salam, menyebarkan salam. Kalau malam, sholat sunnah, dia rajin memberikan makan orang lain misalnya. Sedangkan imannya nggak benar, apakah dia akan tadkhulul jannata bisalam? Apakah dia akan masuk surga tanpa azab? Tentu saja enggak. Karena iman adalah syarat masuk surga. Nah, kemudian yang kedua, dia juga harus tetap berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya. Jika kemudian dia melakukan hal-hal ini, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa azab. Nah, apa? Yaitu yang pertama menyebarkan salam. Afshu as-salam. Jadi setiap ketemu seorang muslim maka dia mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, dan seterusnya. Ada sebagian salah seorang sahabat yang ketika Nabi itu mengatakan afshu as-salam, kemudian dia mengamalkannya dengan cara dia masuk ke dalam pasar, kemudian dia mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemuinya di pasar. Betapa banyak orang di dalam pasar, ya kan? Kalau di jalan mungkin sesekali orang lewat, sesekali ketemu dengan orang. Tetapi kalau di dalam pasar, ya sangat padat orang. Dia ingin mengamalkan, menjalankan perintah Nabi, menyebarluaskan salam, memasyarakatkan salam, kemudian dia masuk ke dalam pasar, setiap ketemu orang mengatakan assalamualaikum, 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 kemudian dia keluar lagi dari pasar, nggak beli, dia nggak beli dan nggak melakukan akad jual beli, dia masuk ke pasar dengan sengaja hanya untuk menjalankan perintah Nabi, menyebarluaskan salam. Nah, ini penting ya untuk kita amalkan. Karena kalau di tradisi kita ini kadang salamnya itu berubah dengan sapaan yang lain. Nah, dengan sapaan yang lain. Nah, meskipun itu bukan sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang baik juga. Misalnya ketemu orang kita hanya menyebut Pak, misalnya Bu, atau dia mengatakan misalnya Pak D, Mbak D, misalnya dia memanggilnya dengan itu saja, dengan panggilan-panggilan itu, tidak mengatakan assalamualaikum, misalnya assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, misalnya seperti itu, bukan hanya Pak, Bu, gitu saja. Atau Pak D, Mbak D, misalnya. Tidak hanya seperti itu kalau di Jawa. Paman, enggak seperti itu. Tidak hanya cukup seperti itu semestinya, tetapi didahului dengan salam. Nah, salam dulu, baru menyapa. Itu yang semestinya. Nah, yang semestinya seperti itu. Nah, kalau ingin kita menjalankan sunnah Nabi, perkara sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Nah, gemarlah kita untuk memberikan makanan kepada orang lain. Nah, sekarang pemerintah lagi rajin ngasih makanan kepada rakyatnya, makanan bergizi gratis. Mengamalkan tapi yang memberikan negara. Nah, ini yang diperintah itu kita, masing-masing kita hendaknya juga sering-sering memberikan makanan kepada orang lain. Kamu punya makanan, bagi dengan temannya. Kamu punya makanan, bagi dengan tetangganya, dan seterusnya. Nah, itu memberikan makan kepada orang lain. Terutama kalau orang lain itu orang yang orang miskin, orang yang dia lapar, maka lebih lagi dianjurkan untuk kita memberikan makan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam. Yang berikutnya, yang ketiga adalah salat malam.
Yang pada umumnya wana suniyam artinya pada umumnya orang itu kalau malam apa? Mereka tidur. Ketika pada umumnya di malam itu di malam setiap malam itu pada umumnya orang tidur, dia bangun dari tidurnya kemudian menjalankan sholat malam. Jika itu diamalkan, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga bisalam dengan selamat, artinya bighairi azab, dengan tanpa azab. Itu maknanya bisalam. Hadirin rahimakumullah. Tentu tadi kita sampaikan setelah seseorang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan akidah yang benar dan dia berusaha untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam, terutama menjalankan kewajiban-kewajibannya. Wa an Abi Hurairah, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Kita tahu Abdullah ibnu Salam itu dulunya alimul Yahud bil Madinah. Beliau adalah ulamanya orang Yahudi di Madinah. Tetapi kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama Islam. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah, yang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala wasdawa sapa Abu Hurairah, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan, afdhalus siyami utawi luweh utama-utamane poso ba'da Ramadhan ing dalam sause Ramadan iku syahrullahil muharram, poso ana wulane Allah al muharram. Wa afdhalus sholati, lan utawi luweh utama-utamane salat ba'dal fardhati ing dalam sause salat wajib iku salatul laili, salat wengi. Rawahu Muslim, rawahu ngriwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan, maksudnya di sini adalah puasa sunnah mutlak. Salat juga salat sunnah mutlak. Jadi puasa yang paling utama, artinya puasa sunnah mutlak yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa pada Syahrullah Al-Muharram, puasa pada bulan Al-Muharram. Kenapa dikatakan di situ Syahrullah, bulannya Allah, diidhofahkan kata syahr atau bulan itu diidhofahkan kepada Allah? Jawabannya litasyrif, yaitu untuk memuliakan bulan ini, bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga di sini diidhofahkan kepada lafzul jalalah Allah, syahrullah, bulan Allah. Kalau seluruhnya ya bulan milik Allah semuanya. Tetapi di sini secara khusus diidhofahkan kepada Allah, menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Sehingga dikatakan syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan itu adalah bulan Muharram. Nah, disebut Muharram li hurmatihi, karena kemuliaannya, karena keagungannya, dan karena diharamkan pada bulan Muharram, diantaranya diharamkan untuk berperang. Nah, ini tentang bulan Muharram. Kita disunahkan untuk berpuasa di seluruh bulan Muharram. Bahkan juga dalam hadis yang lain disunahkan berpuasa pada bulan-bulan hurum, al-ashhur al-hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada 4.
yang 3 itu berturut-turut, kemudian yang 1 itu terpisah. Yang terpisah ya bulan Rajab, itu yang terpisah. Yang berturut-turut yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang keempat Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Rajab terpisah dari bulan yang lain karena setelah Muharram ada Safar, ada Rabiul Awwal, Ats-Tsani dan seterusnya, kemudian baru ada Rajab, Sya'ban. Nah, yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini namanya Al-Ashhur Al-Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pada bulan-bulan ini tidak diperbolehkan adanya peperangan, kecuali apabila diserang. Pada Muharram itu termasuk dari Al-Ashhur Al-Hurum, termasuk bulan haram yang disunnahkan untuk berpuasa. Jadi pada bulan Dzulqa'dah itu sunnah puasa, pada bulan Dzulhijjah itu juga sunnah puasa, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan Ayyamut Tasyrik. Kemudian pada bulan Muharram sunnah puasa, pada bulan Rajab juga sunnah untuk puasa. Nah, sebenarnya gitu. Tapi biasanya kita puasanya di bulan Dzulhijjah hanya tanggal berapa? Tanggal 9 pada hari Arafah. Padahal sebenarnya dari awal Dzulqa'dah juga disunnahkan. Bulan Rajab itu yang umumnya kita berpuasa di bulan Rajab. Ada sebagian umat Islam puasa sehari, ada yang puasa 3 hari, ada yang puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Dan itu memang disunnahkan. Kesunahannya itu berdasarkan hadis umum yang memerintahkan atau menganjurkan berpuasa pada bulan-bulan haram. Itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa puasa Rajab itu sunnah. Nah, sunnahnya sunnah mutlak. Nah, di sini dikatakan bahwa puasa sunnah mutlak yang paling utama itu adalah puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram ada hari namanya Asyura, tanggal 10 Muharram. Biasanya kita puasanya cuman tanggal 9 dan 10. 9 namanya Tasu'a, 10 namanya Asyura. Padahal sebenarnya ya di seluruh hari di bulan Muharram itu sunnah untuk berpuasa. Tapi memang kalau Asyura itu ada dalil khusus. Kalau Tasu'a ada dalil khusus. Tapi kalau ngikuti dalil umum, maka di seluruh hari di 1 bulan Muharram itu sunnah berpuasa. Wa afdhalus sholati, kemudian sholat sunnah mutlak yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ini yang dimaksud apa? Sholat sunnah mutlak. Karena ada sholat yang dikatakan dia utama, memiliki keutamaan. Tetapi dia bukan sholat sunnah mutlak. Misalnya sholat witir, sholat sunnah witir itu dia memiliki keutamaan. Sholat rawatib memiliki keutamaan. Sholat Idul Fitri memiliki keutamaan. Yang dimaksud dalam hadis wa afdhalus sholati ba'dal faridah itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak yang paling utama itu adalah sholatul lail. Sholat malam yang dilakukan, sholat yang dilakukan di malam hari, itu namanya sholat sunnah mutlak. Paham sholat sunnah mutlak? Mutlak itu artinya ya tidak diberi nama ini sholatul witir, ini sholat qabliyah, ba'diyah, sholat Idul Fitri. Tidak dikatakan seperti itu. Sholat sunnah begitu saja. Ketika dia dilakukan di waktu malam, namanya sholatul lail. Hadirin rahimakumullah.
Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, salatul laili utawi salat wengi iku masna rong rakaat, masna rong rakaat. Fa idza khifta mongko tatkalane wedi sapa sira as-subha ing manjinge salat subuh, fa autir mongko witira sapa sira bi wahidatin kelawan sak rakaat. Muttafaqun alaih. Dari Ibni Umar, Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, salatul laili masna masna. Masna di situ artinya dua rakaat. Bukan masna itu artinya beristri dua. Karena orang-orang kalau bilang kamu enggak masna, itu artinya istri dua. Masna. Jadi istilah begitu karena diambil dari ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Padahal masna itu ya secara umum, masna itu artinya dua. Salatul laili masna masna artinya salat malam itu dua rakaat. Jadi masna artinya di sini apa? Dua rakaat. Salat malam itu dilakukan dua rakaat. Menunjukkan apa? Tata cara melaksanakan salat malam, yaitu dilakukan dengan dua rakaat salam. Yang pertama. Yang kedua, salat malam itu minimal rakaatnya dua rakaat. Minimal paling sedikit rakaatnya adalah dua rakaat. Maksimalnya tidak ada batasan. Maksimalnya tidak ada batasan. Dari mana dipahami? Dari hadis Nabi, fa idza khiftas subha fa'autir. Jika kamu takut masuk waktu subuh, maka kamu sholatlah witir dengan satu rakaat. Padahal sholatul lail itu dimulai dari mana? Kalau mulai pelaksanaannya dari setelah sholat isya. Itu namanya sholatul lail, sholat sunnah mutlak yang dilakukan setelah sholat isya, maka itu sholatul lail. Sebelum tidur atau setelah tidur. Kalau setelah tidur namanya sholatul tahajud. Nah, kalau seseorang misalnya mulainya sholat malam itu habis sholat isya, misalnya dia jam 7:30 sudah mulai sholatul lail. Kira-kira kalau sholat terus, sholat dua rakaat sampai subuh, kira-kira berapa rakaat yang dia dapat? Mungkin ya 100 lebih lah. 20 rakaat saja setengah jam kalau cepat ya. Kalau normal ya bisa 1 jam ya. Normalnya 1 jam atau 2 jam. Kalau misalnya 1 jam lah kalau standar sedang ya. Kalau kita sholat tarawih 1 rakaat 1 halaman seperti misalnya di Makkah atau di Masjid Ampel misalnya atau di beberapa masjid, itu 20 rakaat plus 3 witir butuh 2 jam. Kalau kita sholat jam 8 mulainya selesai jam 10 malam. Itu kalau sholat tarawih kayak di Masjidil Haram. Itu kita anggap ya terlalu panjang. Kalau agak sedang lagi ya 1 jam. Kalau 1 jam misalnya 20 kalikan sampai misalnya jam 4:30 atau jam 4 lah. Itu sudah berapa puluh atau berapa ratus rakaat. Tapi kalau dia sholat malamnya mulai jam 3:30 misalnya, bisa jadi dia cuma dapat 20 rakaat. Kalau dia sudah menjelang subuh, misalnya subuhnya sekarang jam 4:30 misalnya, dia bangunnya jam
4/4, kurang 1/4 menit baru dia sholatul lail. Nah, bisa jadi cuma dapat 4 rakaat itu sudah subuh. Apa maksudnya? Nah, maksudnya minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasnya. Bisa jadi dia dapat ratusan rakaat dalam satu malam jika dia memulainya dari awal. Jadi sholatul lail boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 80 rakaat, bisa 100 rakaat dan seterusnya. Kalau sholatul tarawih itu 20 rakaat. Kalau seseorang di bulan Ramadan dia sholatnya mau yang 8 rakaat, maka itu bukan tarawih, tapi sholatul lail, sholat malam. Nah, sholat malam, kalau sholat malam boleh 8 rakaat. Nah, sholat malam dilakukan di malam Ramadan, kemudian disebut qiyamu Ramadan. Nah, qiyamu Ramadan itu sholat malam di malam Ramadan. Fa'autir biwahidatin. Nah, jika kamu takut masuknya waktu subuh, sudah khawatir kayaknya sudah dekat subuh, maka sholatlah witir sebanyak 1 rakaat. Nah, minimal berarti minimal witir 1 rakaat. Dan ini yang dipegangi oleh mazhab Syafi'i. Karena ada mazhab lain yang mengatakan minimal sholat witir itu 3 rakaat. Nah, ketika kita membaca hadis ini fa'autir biwahidah, ini adalah dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan minimal witir 1 rakaat. Kalau mazhabnya Mu'tabar, tentu mereka juga punya dasar dari hadis yang menyatakan misalnya minimal itu 3 rakaat. Kita lanjutkan. Wa anhu lan sangking Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala wasdawa sapa Ibnu Umar. Kana ana sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli. Lagi salat sapa kanjeng Nabi minal laili sangking wengi. Masna ing 2 rakaat, masna ing 2 rakaat. Wa yutiru lan witir sapa kanjeng Nabi bi rakaatin kelawan sak rakaat, muttafaqun alaihi. Jadi ini menceritakan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi itu salat malamnya 2 rakaat, kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Sama seperti hadis yang sebelumnya. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menggunakan istilah minal lail, yusalli minal laili masna. Ibnu Umar tidak mengatakan yusalli bil laili misalnya, tetapi minal laili. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi sholat malamnya itu tidak sepanjang malam. Beliau tidak mulai masuk waktu isya, sholat isya atau sholat malam sampai subuh, enggak. Tetapi beliau juga tidur. Nah, beliau tidur, kemudian bangun, kemudian sholat malam. Nah, minal laili, min itu menunjukkan litab'id, menunjukkan sebagian. Bahwa beliau itu sholat di sebagian malam, tidak di seluruh malam. Nah, karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa mata kita itu punya hak, bahwa badan kita ini punya hak untuk diistirahatkan. Nah, kalau tidak diistirahatkan, maka bisa seseorang sakit, dia bisa rusak anggota badannya dikarenakan tidak istirahat. Jadi tetap diistirahatkan, tetapi istirahatnya ya jangan terlalu lama, karena dunia ini bukan
tempat untuk istirahat, tapi dunia ini adalah tempat untuk beramal. Kalaupun kita istirahat, maka sekedarnya untuk menghilangkan capek, lelah, kemudian kita beramal kembali. Itu semestinya seperti itu. Kita lanjutkan, wa an Anasin lan saking Anas radhiyallahu anhu, lan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Anas, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuftiru mokel sapa Kanjeng Nabi, maksudnya orang poso, minasyahri sangking wulan, hatta nazunna, sehingga nyongko sapa kita alla yasuma ing yen ta ora poso sapa Kanjeng Nabi minhu sangking syahr, wa yasumulan poso sapa Kanjeng Nabi hatta nazunna, sehingga nyongko sapa kita alla yuftira ing yen ta ora mokel sapa Kanjeng Nabi minhu sangking syahr syai'an ing suwiji-wiji. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi, wa kana la tasya'u antarahu minal laili musalliyan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi la tasya'u, ora ngersakaken sapa sira antarahu ing yen to ningali sapa sira ing Kanjeng Nabi minal laili saking wengi musalliyan, wong kang musalliyan ing wong kang salat, atau iku wong kang salat, illa ra'aitahu, kejaba ningali sapa sira ing Kanjeng Nabi, wala naiman lan ora wong kang turu, illa ra'aitahu, kejaba ningali sapa sira ing Kanjeng Nabi. Rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Jadi Anas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpuasa dari suatu bulan, sehingga kita menyangka Nabi tidak puasa sama sekali di bulan itu. Dan Nabi itu berpuasa sehingga kita menyangka Nabi itu tidak pernah nggak puasa di bulan itu. Ini menunjukkan bahwa dalam beramal itu hendaknya seseorang melakukannya secara apa istilahnya? Secara moderat. Nah, seseorang itu harus moderat dalam amal. Moderat yang dimaksud itu ya sedang-sedang saja. Tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu teledor. Kalau kita ini apa? Kalau kita ini rata-rata terlalu teledor. Karena apa? Sedikit sekali amal yang dilakukan. Puasa-puasa sunnah sedikit, sholat sunnah sedikit yang dilakukan. Itu namanya teledor. Sebagian orang ada yang berlebihan. Berlebihan itu sampai nggak tidur-tidur. Kalau malam nggak pernah tidur, sholat aja. Tiap hari dia puasa saja sampai badannya kurus, kering. Mau apa-apa pun nggak bisa misalnya. Itu namanya berlebihan. Nah, Nabi itu mengajarkan kepada kita itu moderat beramal. Bukan hanya moderat dalam ajaran, dalam pemahaman. Dalam pemahaman iya kita moderat. Dalam ajaran kita iya moderat. Artinya ajaran yang kita anut adalah ajaran yang moderat, yaitu ajaran yang sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan juga sesuai dengan dalil-dalil akli, bisa dibuktikan dengan dalil-dalil akal. Itu dari sisi ajaran. Dari sisi amalan, amal yang kita lakukan, kita juga harus moderat. Moderat sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja itu ya
Dari sisi misalnya puasa, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak, kadang makan, kadang enggak makan, kadang tidur, kadang juga kadang sholat malam, murojaah, kemudian belajar ilmu agama, kadang istirahat juga, terusnya menikah juga. Itu namanya apa? Amalan yang moderat. Karena dalam hadis lain itu ada sebagian orang dia nggak mau untuk menikah. Alasannya biar biar fokus dengan ibadah. Ada yang setiap malam dia melek terus, nggak pernah tidur, sholat malam terus, baca Quran, sholat malam, itu aja. Siang puasa terus. Nah, yang seperti itu sesuatu yang baik, tetapi Nabi nggak kayak begitu. Nah, Nabi itu mengajarkan kepada kita kalau siang ya kadang puasa, kadang enggak, misalnya. Malam ya ada tidurnya juga, ada sholatnya. Bukan tidur terus, nggak ada sholatnya sama sekali. Itu namanya apa? Teledor. Kalau sholat terus nggak ada tidurnya sama sekali, itu namanya berlebihan. Nah, kita sedang sajalah. Jadi orang itu biasa-biasa saja, tetapi lebih banyak ketaatannya tentu saja dibandingkan istirahatnya. Nah, tapi badan kita juga harus diberi haknya untuk tidur, karena kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini ada capeknya. Badan kita ada capeknya, pikiran kita ada capeknya, yang butuh istirahat. Perut kita ini juga butuh makan, butuh minum. Kalau seandainya perut kita nggak butuh makan, nggak butuh minum, ya mungkin kita nggak perlu kerja untuk cari makan dan seterusnya. Tapi perut kita ini beberapa jam sudah lapar, butuh diisi, butuh minum karena haus. Nah, itulah sifat fisik dunia kita, duniawi yang kita hadapi berhari-hari. Nah, sehingga ya kita berikan hak-haknya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi seperti itu. Namanya tidak ifrat, tidak tafrid, tapi mu'tadil. Tidak ifrat, berlebihan, tidak tafrid, tidak teledor, tetapi tengah-tengah. Kalau kita tengah-tengah itu enak, ya, enak. Misalnya di waktu-waktu ini, di waktu hari-hari kita jadi orang, apalagi santri itu diajarkan seperti itu. Kita semuanya juga semestinya seperti itu. Seperti itu gimana? Ya, dalam beramal itu sedang-sedang. Waktunya tidur, waktunya bangun, waktunya sholat, ya kan? Kalau malam jam 11 harus tidur. Nanti setengah 4, jam 4 bangun, sholat tahajud, persiapan sholat subuh, bangun. Habis itu belajar, nanti jam 7 sampai jam 12 belajar. Nanti setelah jam 12 sholat zuhur, habis sholat zuhur istirahat, silahkan istirahat, tidur. Enak itu. Karena ada sebagian santri dibulak-balik. Jam 11 suruh tidur, nggak tidur, melek aja. Sampai menjelang subuh, nanti subuh dibangunkan nggak bisa. Nanti waktu di kelas ngantuk. Ini namanya kebalik-kebalik. Waktunya sekolah tidur, suruh tidur nggak tidur. Waktunya sholat nggak sholat. Begitu waktunya kegiatan dia baru bangun dan sebagainya. Itu namanya apa? Namanya hidupnya nggak teratur. Hidupnya nggak teratur. Kita ini harus, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai. Sholat itu ditentukan waktu-waktunya. Sholat
diwajibkan, nggak ada yang misalnya tengah malam waktunya orang tidur atau waktunya orang bekerja di pagi hari. Nggak ada sholat wajib yang diwajibkan di saat-saat itu. Hadirin rahimakumullah, intinya apa? La ifrat wala tafrid. Dalam beramal kita tidak berlebihan sampai kemudian menyia-nyiakan hak-hak badan kita, juga kita tidak teledor sampai menyia-nyiakan waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, lan saking Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku kana ana sapa Rasulullah, iku yusolli salat sapa Rasulullah ihda asyrata rakaatan ing 11 apane rakaatan rakaate. Takni ngarepaken sapa Aisyah fil laili ing dalam wektu wengi. Yasjudu sujud sapa Kanjeng Nabi as-sajdata ing sujud suci min dzalika sange mangkon-mangkon iku qadrama ing kadare barang yaqra'u kang maca sapa ahadukum salah siji sira kabeh khamsina ing 50 apane ayate qabla ayarfa'a ing dalam sadurunge yen to ngangkat sapa ahadukum ra'sahu qabla ayarfa'a ing dalam sadurunge yen to ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Wa yarka'u lan rukuk sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing 2 rakaat qabla sholatil fajri. Rukuk tegese apa? Salat. Ya, wa yarka' di sini maksudnya salat. Rakaataini ing 2 rakaat, karena yarka' rakaataini berarti maksudnya yusalli rakaataini. Qabla sholatil fajri ing dalam sadurunge salat fajar. Thumma yattaji'u nuli gletak turu ala syikhihi ing atase bagian badane Kanjeng Nabi al aimani kang tengen hatta ya'tiyahu sehingga teka ing Kanjeng Nabi sapa al munadi wong kang adzan lis sholati kanggo salat. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu sholat 11 rakaat di waktu malam. Maksudnya sholat di waktu malam itu 11 rakaat. Ini sesuai dengan yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bukan berarti bahwa Nabi nggak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Ini penting untuk diperhatikan. Karena orang Wahabi, kenapa orang Wahabi mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat tambah 3 witir? Karena dalil dari hadis ini Sayyidah Aisyah. Mereka mengatakan Nabi nggak pernah sholat sunnah malam lebih dari 11 rakaat. Maka nggak boleh sholat sunnah lebih dari 11 rakaat. Itu orang Wahabi. Hadis ini dan hadis yang lain yang juga dari Sayyidah Aisyah. Jawaban kita bagaimana? Sayyidah Aisyah benar, beliau tidak berbohong. Tetapi itu sebatas yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Apakah setiap malam Nabi itu bersama Aisyah? Tentu saja enggak. Nabi istrinya bukan hanya Sayyidah Aisyah. Sehingga tidak setiap malam Nabi itu bersama Sayyidah Aisyah. Nah, yang Sayyidah Aisyah tahu itu adalah ketika Nabi bersama Sayyidah Aisyah.
Dan Sayyidah Aisyah melihat Nabi itu sholatnya 11 rakaat. 11 rakaat itu sholat malam plus sholat witir. Bukan sholat malam saja, tetapi sholat malam dan sholat witir itu semuanya yang dilakukan Nabi 11 rakaat menurut yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Karena dalam riwayat hadis yang lain yang diriwayatkan selain Sayyidah Aisyah, ada sebagian sahabat yang melihatnya lebih dari 11 rakaat, bahkan sampai puluhan rakaat. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa 11 rakaat itu bukan batas minimal, tetapi sebatas yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya Sayyidah Aisyah menjelaskan yasjudu sajdata min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah qabla an yarfa'a ra'sahu. Nabi itu satu kali sujud itu kadar waktunya seperti salah seorang kalian membaca 50 ayat Al-Quran sebelum beliau mengangkat kepalanya bangun dari sujud. Lama atau sebentar? Lama ya, lama. Kalau kita lah, versi kita ya lama sekali tuh, 50 ayat. Sebagian kita sujudnya cuma apa? Kadar tumak ninah saja, kadar minimal tumak ninah, yaitu cukup untuk membaca subhanallah. Alasannya yang penting istiqomah. Kok istiqomah? Yang penting apa? Tumak ninah. Sebagian yang begitu. Yang penting tumak ninah. Padahal dalam hadis-hadis yang kemarin juga kita sebutkan, hendaknya kita memperpanjang sujud, memperlama sujud. Karena sujud itu di waktu sujud itu waktu mustajab untuk berdoa. Kita memperbanyak doa ketika sujud. Dalam hadis ini juga dijelaskan Nabi itu sujudnya lama, yaitu kadar satu kali sujud, bukan dua kali sujud. Satu kali sujudnya saja itu kadar kita membaca 50 ayat. Tentu saja ayatnya ayat yang sedang ya, bukan ayat yang pendek sekali atau bukan ayat yang panjang sekali. 50 ayat. Kemudian Nabi wa yarka'u rak'ataini qabla sholatil fajri. Yarka' di situ yang dimaksud salat. Jadi sering sekali salat itu disebut dengan sujud, kadang salat itu disebut dengan ruku'. Nah, karena sujud ruku' itu adalah bagian dari salat, rukun salat. Wa yarka'u rak'ataini, dan kemudian Nabi itu salat 2 rakaat qabla sholatil fajri. Nah, itu yang disebut apa kemarin? Salat sunnah qabliyah subuh, salata al-fajri atau salatail fajri, rak'atai al-fajri, rak'atai al-fajri, 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat sunnah qabliyah subuh yang sudah kita bahas. Thumma yattaji'u ala shiqqihil aiman hatta ya'tiyahul munadi lis-shalah. Ini juga sudah kita bahas. Jadi ketika sudah masuk waktu subuh, kemudian Nabi melakukan sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian berbaring miring ke kanan, bagian badan yang kanan berada di bawah, miring. Ada kalanya tertidur, ada kalanya enggak. Ketika sudah azan sudah datang, kemudian bangun. Kalau Nabi seandainya beliau tertidur pun nggak batal wudunya, beliau langsung sholat. Karena beliau tidurnya itu beliau tetap sadar, beda dengan kita. Hatinya tidak tidur. Kalau kita kan semuanya, kalau tidur semuanya tidur, bukan hanya matanya, hatinya juga terlelap dalam tidur. Kalau kita tidur kayak begitu, kalau mereng maka batal ya, kita wudhu dulu baru sholat subuh. Nah,
Kalau di tempat kita ya nggak sempat. Nah, kita tidurnya sebelumnya. Kalau habis sholat qobliyah kemudian ya tertidur karena waktunya pendek. Nah, kemudian sudah iqamah. Hadirin rahimakumullah. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal